Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mahasiswa yang belajar fisika dasar, hari ini kita akan membahas terkait kinematika, khususnya untuk kinematika satu dimensi. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai kinematika, mungkin kita agak eh, flashback yang paling mendasar dulu terkait salah satu topik fisika, yakni mekanika. Jadi apa itu sebenarnya mekanika? Jadi mekanika ini adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang khusus membahas mengenai gerak. Jadi apapun yang terkait dengan gerak dan seterusnya, maka cakupannya ada di mekanika. Jadi mekanika ini adalah ilmu tentang gerak gitu ya. Nah, kinematika mekanika sendiri itu nanti akan kita kelompokkan menjadi dua. Ada kinematika dan dinamika. Apa bedanya di antara keduanya? Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini kan kinematika sama dinamika itu sama-sama bagian dari mekanika. Tentu keduanya baik kinematika maupun dinamika itu membahas mengenai gerak. Nah, bedanya kalau di kinematika itu ilmu yang membahas tentang gerak tanpa meninjau penyebab gerak dari benda tersebut. Artinya di kinematika itu tanpa meninjau penyebab, yang mana penyebab itu kan biasanya gaya. Jadi sesuatu yang biasanya menyebabkan gerak itu adalah gaya. Maka nanti untuk kinematika itu tanpa meninjau F, ya, tanpa meninjau F. Sebaliknya, kalau di dinamika berarti ilmu yang membahas mengenai gerak dengan meninjau gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, gitu. Contohnya gini, secara sederhana, misalkan eh, ada seorang anak bersepeda dengan kecepatan katakanlah sebesar 2 meter per sekon, misalkan. Terus, kalau ditanya berapakah perpindahan anak tersebut selama selang waktu 2 detik dia bergerak, misalkan. Nah, ini soal yang kayak gini itu kan gampang sekali untuk diselesaikan. Jadi dari kasus sederhana ini kita kan tahu makna 2 meter per sekon ini kan berarti dia akan berpindah sejauh 2 meter per sekonnya, atau dia akan mengalami perpindahan, jadi 2 meter ini perpindahan, akan mengalami perpindahan sebesar 2 meter untuk setiap 1 detiknya. Jadi ini selang waktu. Nah, berarti kalau misalkan setiap detiknya 2 meter, maka 2 detiknya berapa? Jelas 2 detiknya adalah 4 meter. Gitu ya, kan gampang. Atau kalau pakai rumus kan biasanya S dengan V dikali T. Dengan V-nya 2 meter per sekon, T-nya adalah 2 sekon. Berarti ini kan 4 sekon, sekonnya coret. Berarti kan 4 meter. Nah, ini kan soal mengenai gerak. Untuk dapat jawaban 4 meter itu kan tidak perlu ditinjau. Kenapa anak tersebut bergerak, gaya apa saja yang bekerja di anak tersebut, apakah anak tersebut memperoleh gaya eksternal, dan seterusnya itu kan tidak perlu ditinjau. Artinya ini membahas mengenai gerak, tapi tidak meninjau penyebabnya. Itu masuk ke kinematika. Tapi kalau dinamika misalkan gini, contoh sederhananya. Saya punya dua bidang miring. Anggaplah kemiringannya sama persis. Yang satunya ini licin, yang satunya ini kasar misalkan. Nah, kalau misalkan kedua benda ini atau kedua balon ini dilepas secara serentak atau berbarengan, apakah gerak dari benda yang di atas bidang licin tersebut sama dengan yang bidang kasar? Maka tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa begitu? Karena nanti kalau misalkan di bidang licin itu kan gesekannya kecil atau bisa diabaikan. Kalau di lantainya kasar berarti ada hambatan yang gede, yaitu gaya gesek dan seterusnya, sehingga geraknya berbeda. Oleh karena itu kalau kita mau meninjau gerak dari kedua benda, maka kita perlu meninjau dulu gaya apa saja yang bekerja di situ dan seterusnya. Maka ini termasuk ilmu tentang gerak dan perlu meninjau penyebab-penyebab gerak dari benda tersebut atau meninjau gayanya. Maka ini nanti masuk ke dinamika. Nah, sekarang kita bahas yang ininya dulu, kinematika. Jadi bahas mengenai gerak, tidak meninjau gayanya. Maka ini lebih simpel nanti. Tapi yang dinamika juga tetap simpel, karena fisika emang simpel gitu ya. Jadi kita bahas dulu yang kinematika satu dimensi. Oke, kinematika. Sebelum kita bahas kinematika, kita harus tahu dulu apa itu gerak. Jadi kita bahas definisi gerak. Apa itu gerak? Jadi
kapan suatu benda dikatakan bergerak? Kalau misalkan gini, ini dibayangkan ya, karena kita nggak bisa demonstrasi secara langsung. Misalkan kalian melihat laptop kalian di atas meja, kalian duduk di depannya mengamati terus, maka bisa dikatakan bahwa laptop tersebut tidak bergerak terhadap kalian. Gitu ya. Tapi kalau misalkan gini, kalian berjalan dari kejauhan tertentu mengamati laptop tersebut dan kalian bergerak mendekati laptop tersebut, maka setiap saat laptop tersebut kan makin dekat terhadap kita. Gitu ya. Berarti kan bisa dikatakan sebenarnya eh, laptopnya bergerak terhadap kita atau kitanya yang bergerak terhadap laptop. Ini kan sama saja sebenarnya, karena kan relatif. Kalau dia bergerak terhadap kita, maka kita juga bergerak terhadap dia. Kan seperti itu. Tapi kalau laptop tersebut diamati oleh sesuatu, acuannya di meja, misalkan meja, ada benda lain, katakanlah mouse di samping laptop, maka kalau laptopnya nggak dipindah kemana-mana, mouse-nya tidak dipindah kemana-mana, tetap dikatakan laptop tersebut diam terhadap mouse, meskipun laptop tersebut bisa dikatakan bergerak terhadap kita yang bergerak mendekati laptop. Gitu. Ini bisa dibayangkan nggak kira-kira? Jadi secara mendasar kita bisa mengatakan bahwa suatu objek atau suatu benda itu bergerak jika posisi benda tersebut berpindah terhadap titik acuan. Gitu ya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika jika posisi benda berubah terhadap titik acuan. Nah, maka kita ketika mendeskripsikan gerak, penting juga mendeskripsikan titik acuannya yang mana. Kan gitu. Jadi kalau misalkan kalian sedang berada di dalam mobil, mobilnya bergerak, maka bisa dikatakan bahwa kalian diam terhadap mobil. Karena kalian kan nggak bergerak kemana-mana, tetap terus di dalam mobil. Tapi kalau kalian diamati oleh orang yang berada di pinggir jalan, maka kalian dikatakan bergerak terhadap orang yang di pinggir jalan tersebut. Kenapa? Karena posisi kalian setiap saat terhadap orang yang di pinggir jalan itu berubah. Lah, karena adanya perubahan posisi tadi, maka dikatakan sedang bergerak. Gitu ya, kuncinya gitu. Jadi intinya benda dikatakan bergerak kalau posisinya berubah. Yes. Terus setelah kita tahu bahwa definisi gerak adalah itu, maka kita harus tahu lagi yang namanya perpindahan dan jarak tempuh. Apa bedanya perpindahan dengan jarak tempuh? Jadi ilustrasi sederhananya gini. Misalkan ini rumah kalian. Ya, ini saya tandain rumah. Terus ini apa ya? Sekolah gitulah misalkan. Nah, ya anggap saja ini sekolah gitu ya. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, kalian harus menempuh lintasan seperti ini, misalkan. Harus lewat sini dulu, ntar belok ke sini, baru nyampe ke sini, misalkan. Gitu. Ini adalah jalan yang kalian lewati untuk menuju ke sekolah. Terus, selama kalian bergerak, kalian kan mula-mula di rumah, di sini ya. Maka ini saya katakan sebagai posisi awal kalian. Oke, ini posisi awal. Terus dari rumah berangkat ke sekolah, melewati jalan ini, sampailah di sekolah. Oke, berarti selama pengamatan awalnya di rumah, berhenti di sekolah. Maka ini saya katakan sebagai posisi akhir. Gitu ya, ini posisi awal, posisi akhir. Nah, berarti karena mula-mula di sini, berhentinya di sini, berarti kan kalian berpindah dari rumah menuju ke sekolah. Berarti pindahnya kan sejauh ini sebenarnya. Seret ini. Nah, inilah letak perbedaan antara jarak tempuh sama perpindahan. Jadi, kalau perpindahan itu adalah perubahan dari posisi awal ke posisi akhir selama objek tadi bergerak. Perpindahan itu selalu dalam lintasan garis lurus, karena hanya menarik garis dari awal ke akhir. Gitu ya. Kalau jarak tempuh itu panjang lintasan keseluruhan yang dilewati oleh benda selama bergerak. Jarak tempuh tidak mengharuskan dia dalam bentuk garis lurus. Kan itu. Nah, ini kenapa kok yang perpindahan saya buat garis terus di ujungnya ada tanda panah. Nah, ini salah satu perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Oke.
Sebelumnya tadi saya lupa memberi informasi di bagian atas bahwa posisi itu nanti bisa kita simbolkan sebagai R gitu ya. Secara umumnya R. Pak, boleh nggak kalau disimbolkan X? Karena biasanya di buku itu X. Terkadang juga ada yang Y dan seterusnya. Boleh. R itu biasanya adalah untuk arah yang umum. Kita nggak tahu kemana arah geraknya atau sistem koordinatnya masih umum. Kalau X itu jelas, oh dia bergerak pada arah sumbu X, ke arah datar gitu misalkan. Terus kalau dia posisi disimbolkan sebagai Y, itu berarti oh bendanya sedang bergerak ke atas ke bawah, maka umumnya kita simbolkan posisi sebagai Y. Jadi sama saja. Tapi kalau misalkan sebuah benda bergerak lurus dengan posisi awal adalah 5 meter misalkan. Kita kan nggak tahu apakah dia posisinya pada arah sumbu X, apakah arah sumbu Y, atau bahkan arah sumbu Z, dan seterusnya. Maka biasanya disimbolkan posisinya sebagai R. Seperti itu. Jadi sama saja. Nah, berarti ini kalau misalkan kita simbolkan, ini posisi awal, maka bisa kita sebut sebagai RI atau R initial, initial. Posisi akhir berarti RT. Gitu, atau RF, kalau inisial berarti final ya, RF. Berarti RF, RI, RF. Nah, dari sini tadi sesuai dengan yang saya bicarakan, berarti kita bisa mengartikan bahwa perpindahan adalah perubahan posisi yang dialami benda tiap satuan waktu. Dan tiap satuan waktu ya. Perubahan posisi yang dialami benda dalam selang waktu tertentu. WKT triple T, selang waktu tertentu. Nah, ini kunci atau kata kunci dari perpindahan adalah ini. Jadi istilah lain dari perpindahan adalah perubahan posisi. Jadi kalau ada soal yang nanya, berapakah perubahan posisi dari objek tersebut selama bergerak di 3 detik pertama misalnya, itu karena ditanya perubahan posisi ya sama saja dengan perpindahan sebenarnya. Nah, ini kalau kita simbolkan, perubahan itu kan delta, posisi tadi R, maka perpindahan bisa kita simbolkan sebagai delta R, pakai tanda panah. Pakai tanda panah itu menandakan kalau dia adalah besaran vektor. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mendefinisikan jarak tempuh. Jadi apa itu jarak tempuh? Ini jarak tempuh itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda selama bergerak dalam selang waktu tertentu. Jadi panjang lintasan total. Jadi kalau misalkan dicek dari gambar ini, maka yang dimaksud dengan jarak tempuh itu adalah yang garis merah, perpindahan itu adalah garis yang hitam ini. Gitu ya. Gampang sebenarnya. Jadi ingat saja kalau jarak itu pokoknya tinggal kalian cek selama dia bergerak lintasan mana saja yang dia tempuh. Tapi kalau perpindahan kalian cek awalnya di mana, akhirnya di mana. Nah, itu adalah perpindahannya. Simpel ya. Jadi coba dari sini kita cek, oh ini simbolnya tadi lupa. Untuk jarak tempuh simbolnya apa? Jadi sama saja, untuk jarak tempuh biasanya itu bisa kita tuliskan sebagai delta R tanpa tanda panah. Atau terkadang S tanpa tanda panah. Ini jarang sekali. Ini yang agak complicated karena sebenarnya jarak tempuh itu tidak selalu sama dengan besar perpindahan. Nah, maksudnya gimana Pak? Kok jarak tempuh tidak selalu sama dengan besar perpindahan? Ini sekarang gini, coba saya punya kasus. Ada benda mula-mula posisinya di A. Terus dia bergerak ke sini, seret, berhenti di B. Di sini. Berarti kalau kita cek, perpindahannya kan sepanjang garis ini. Jarak tempuhnya juga sepanjang garis ini. Kalau perpindahan itu kan berarti dari A ke B, artinya anggaplah ini 2 meter gitu ya, anggap. Berarti perpindahannya adalah 2 meter ke kanan. Nah, kalau jarak tempuh berarti ya sebesar 2 meter. Karena tadi kalau perpindahan dia punya arah, kalau jarak tempuh itu kan nggak punya arah. Berarti kalau kita ngomong perpindahan adalah 2 meter ke kanan. Nah, ke kanan itu menunjukkan arahnya. Tapi kalau kita ngomong jarak tempuh itu kan nggak punya arah. Maka dari kasus ini, jarak tempuh adalah 2 meter. Sehingga untuk kasus ini, kita bisa ngomong bahwa delta R-nya adalah 2 meter ke kanan, sementara jarak tempuhnya adalah 2 meter saja. Nah, ini bisa kita katakan bahwa besarnya jarak tempuh
itu sama dengan besarnya perpindahan, atau jarak tempuh itu besarnya sama dengan besar perpindahan. Maka bisa kita tuliskan ini, kalau perpindahan adalah delta R pakai tanda panah karena dia masih punya arah, kalau jarak tempuh adalah besarnya saja tanpa arah. Nah, untuk kasus ini bisa. Tapi kalau misalnya gini, mula-mula benda di A, terus dia bergerak seret ke sini, berhenti di B. Nah, perpindahannya kan dari sini ke sini. Jarak tempuhnya adalah ini. Nah, pertanyaannya, apakah jarak tempuhnya itu sama dengan besar perpindahan? Maka jawabannya adalah tidak. Gitu ya. Makanya agak complicated ketika kita ngomong jarak tempuh itu simbolnya adalah delta R tanpa tanda panah. Karena tidak selalu jarak tempuh itu adalah besar dari perpindahan. Gitu. Tapi nggak apa, untuk sementara pokoknya intinya simbolnya adalah delta R saja tanpa ada tanda panah, tapi tidak berarti bahwa delta R tanda panah tanpa tanda panah itu adalah besar dari perpindahan. Gitu ya, perlu dicatat. Nah, tidak selamanya jarak tempuh sama dengan perpindahan. Mungkin bisa dicatat gini. Jika benda tidak pernah berubah arah, maka jarak tempuh itu sama dengan besar perpindahan. Tuh, selalu gitu. Jadi kalau bendanya nggak pernah berubah arah, maka jarak tempuh sama dengan besar perpindahan. Contohnya kayak gini. Kalau dia nggak berubah arah, maka jarak tempuhnya kan sama dengan besar perpindahan. Tapi kalau kayak gini, dia kan berubah arah tuh. Lintasannya belok-belok. Karena dia pernah berubah arah, maka jarak tempuhnya tidak sama dengan besar perpindahan. Itu. Jadi perlu dicatat. Gampang kan ya? Nah, untuk contoh soal nanti akan saya berikan, silahkan ada dikerjakan untuk membedakan jarak tempuh sama perpindahan. Nah, sekarang sudah membahas mengenai jarak tempuh sama perpindahan. Sekarang kita bahas yang kedua mengenai perbedaan kelajuan dan kecepatan, atau kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dengan kelajuan. Bedanya apa kecepatan sama kelajuan? Nah, kecepatan itu kalau dari bahasa Inggrisnya dulu. Oh, tadi lupa ya bahasa Inggrisnya. Yang jarak tempuh sama perpindahan. Nggak apa, nanti silakan cari sendiri. Untuk kecepatan, itu kan velocity. Velocity. Nah, kalau kelajuan, itu speed. Cara ngingatnya gampang. Tadi kan perpindahan vektor. Jarak tempuh, skalar. Nah, sekarang gimana dengan kecepatan dengan kelajuan? Oke, pertanyaan paling sederhana yang bisa saya sampaikan gini. Pernahkah kalian naik sepeda motor? Maka jawabannya kan pernah gitu ya. Terus kalau kalian lihat indikator yang menunjukkan kita sedang bergerak cepat atau lambat, itu apa nama alatnya? Tentu kalian bisa nyebut bahwa itu adalah speedometer. Kan itu. Speedometer itu jarum yang menunjukkan seberapa ngebut kita bawa motor kan itu. Namanya speedometer. Speed. Speed itu adalah laju. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah speedometer itu bisa nggak membedakan kita sedang bergerak ke depan atau muter balik ke arah belakang. Artinya kalau misalkan besaran vektor, secara fisika kan vektor itu menunjukkan arah. Kalau misalkan kita bergerak ke depan itu tandanya positif, maka ketika kita muter balik ke belakang, tandanya kan jadi negatif. Nah, untuk speedometer, misalkan kita ngebut ke depan, katakanlah lari 100 km per jam, terus kita muter balik ke belakang dengan lari 100 km per jam, apakah speedometer awalnya ke depan menunjukkan positif 100 km per jam, pas kita muter balik speedometernya menunjuk negatif 100 km per jam? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, kalau tidak, berarti speedometer itu nggak bisa menunjukkan arah. Kalau dia tidak menunjukkan arah, artinya dia kemana aja tetap nilai segitu, berarti kan nggak mementingkan arah, maka dia kan besaran skalar. Maka bedanya untuk kecepatan sama kelajuan, oh yang speed itu kan skalar. Karena dia tidak punya arah tadi ya. Kalau velocity tentu lawannya, berarti dia adalah besaran vektor. Nah, karena nanti kelajuan ini skalar, maka kan hubungannya nanti sama yang jarak. Tapi kalau kecepatan itu besaran vektor, berarti nanti kaitannya dengan perpindahan. Nah, itu yang seringkali keliru. Jadi apa itu sebenarnya kecepatan? Jadi sudah saya bilang bahwa kecepatan nanti kaitannya dengan perpindahan. Nah, kalau ini berarti kaitannya dengan jarak tempuh, gitu ya. Nah, apa sebenarnya pengertian dari kecepatan?
kalau kecepatan ini simbolnya V pakai tanda panah ya. Kita contohkan dulu gini. Ini saya buat V pakai tanda panah. Kalau ini V saja. Nah, contohnya begini. Misalkan ada orang yang sedang bergerak mula-mula di posisi ini, bergerak ke arah ini sejauh 3 meter. Setelah itu, orangnya bergerak ke kanan, ke sini sejauh 4 meter, misalkan. Dari sini ke sini, dari 3 ke 4 ini katakanlah ditempuh dalam waktu 1 menit. Nah ini yang 4 meter ini katakanlah ditempuh dalam waktu juga 1 menit, misalkan. Nah pertanyaan saya, berapa kecepatan, berapa kelajuan? Kelajuan. Ini bukan kecepatan kelajuan ya, bukan kecamatan dan kelurahan. Jadi kalau misalkan kita ditanya kecepatan, kira-kira gimana? Di kecepatan itu tadi berkaitan dengan perpindahan. Maka kalau misalkan gini, ada benda bergerak dengan kecepatan katakanlah 2 meter per sekon. Apa maksudnya 2 meter? Nah, 2 meter itu kan ngomongin mengenai apa ya, besaran jarak sebenarnya. Tapi karena kecepatan kaitannya dengan perpindahan, tentu ini maknanya adalah perpindahan. Nah, sekon per sekon ini kan selang waktu, SLG WKT. Gitu ya. Tapi kalau kelajuan beda artinya. Jadi kalau kelajuan, misalkan ada orang bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. 2 meter itu maknanya apa? Ini bukan perpindahan, tapi karena kelajuan tadi kaitannya dengan jarak, maka ini 2 meter adalah jarak tempuhnya. Sekon adalah selang waktu. Nah, dari sini kan gampang mendefinisikannya. Berarti kecepatan itu apa? Kecepatan adalah perpindahan yang dialami oleh suatu objek per selang waktu tempuhnya. Tapi kalau kelajuan itu apa? Ini kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu objek per selang waktu tempuhnya. Itu gampang ya. Berarti kan kalau dari sini kita mau nyari kecepatan, dari soal ini ya, dari soal ini berarti kalau mau nyari kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Lah perpindahannya yang mana? Kita cari aja. Ingat tadi perpindahan itu kan kita cek awalnya di mana, berhentinya di mana. Nah, awalnya kan di sini, berhentinya di sini. Berarti kita tarik garis dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, berarti kan gini. Nah, ini adalah perpindahan. Gimana nyarinya? Tentu pakai Pitagoras kan gampang ya. Sini 3, sini 4, berarti Pitagorasnya adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini triple Pitagoras. Berarti 5 meter. Berarti kecepatannya adalah 5 meter per, ya, perpindahannya adalah 5 meter per selang waktunya berapa? Karena mula-mula 1 menit, kemudian 1 menit lagi, berarti waktu tempuhnya kan 2 menit. Berarti sama dengan 2,5 meter per menit. Gitu. Tahu kalau mau diubah ke dalam detik boleh, berarti kan 2,5 meter per 60 detik. Jadi diubah lagi gitu. Nah, ini kecepatan. Bagaimana dengan jarak kelajuan? Nah, untuk kelajuan berarti bisa kita tentukan tadi dari rumusnya kan jarak dibagi waktu. Jarak itu kan panjang lintasan total. Nah, ini berarti yang warna merah itu jarak. Mula-mula dia 3 meter, terus lanjut lagi 4 meter. Berarti jaraknya adalah 7 meter. Berarti jaraknya 7 meter per selang waktu. Selang waktunya kan sama ya, 2 menit. Berarti kelajuannya adalah 3,5 meter per menit. Nah, itu dia. Jadi itu beda antara kecepatan sama kelajuan. Mengenai kecepatan rata-rata sama sesaat, apa bedanya? Nah, kita ini kan perbedaan antara yang sesaat dengan rata-rata. Kecepatan sesaat versus kecepatan rata-rata. Nah, kalau yang secara konteks fisiknya gini. Sebelum saya ini kan misalkan gini, kalian sedang berada di posisi ini. Ini kalian ya. Kalian. Terus ada kendaraan nih bergerak dari sini, seret seret ngelewatin kalian terus di sini. Jadi kalian mulai ngamatin karena dari kejauhan gitu mulai terlihatnya kendaraan itu di sini. Terus pas jauh terakhir terlihat adalah di posisi ini misalkan. Berarti nggak bisa lagi ngelihat setelah dari sini misalkan seperti itu. Nah kalau ditanya selama mobil itu kalian amati kira-kira berapa besar kecepatan rata-ratanya. Berarti kalau kecepatan rata-rata itu kan mulai dari diamati
mulai dari awal pengamatan hingga di akhir pengamatan. Ada interval waktunya tertentu. Jadi ada range waktunya tertentu. Tapi ketika saya nanya, berapa kecepatan mobil pas dia tepat di hadapanmu, misalkan, saya tanya gitu. Berarti karena kalian misalkan di hadapan, karena harusnya kalau ngadap ke depan di sini, misalkan. Berarti pas di hadapannya itu pas di sini. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa kecepatan mobil pas lagi di sini. Pas lagi di situ itu kan sebentar banget. Makna sebentar banget di fisika itu berarti interval atau selang waktunya sangat singkat atau mendekati nol. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kecepatan rata-rata range atau interval waktunya cukup panjang, kalau kecepatan saat interval waktunya mendekati nol, karena sesaat itu bentar sekali kan itu. Berarti kalau kecepatan rata-rata itu biasanya disimbolkan gini, V AVG, average, atau bisa disimbolkan V dari T tertentu, katakanlah T inisial tertentu hingga T final tertentu. Boleh. Ini berarti bacanya yang satu kecepatan average atau kecepatan rata-rata, yang satunya kecepatan rata-rata dari T inisial tertentu sampai T final tertentu. Nah, ini bisa dirumuskan sebagai perubahan posisi atau delta R per delta T. Nah, delta R itu kan namanya perubahan, berarti akhir kurang awal. Berarti delta R sama dengan R akhir atau RTI dikurang dengan RTF. Nah, ini namanya posisi akhir. Posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Nah, ini kebalik. Akhir itu final, awal itu inisial. Berarti RT final dikurang dengan RT inisial. Per selang waktu. Berarti namanya selang waktu kan misalkan bergerak dari 2 detik sampai ke 10 detik. Berarti selang waktunya 10 kurang 2 kan itu. Berarti T final dikurang T inisial. Nah, ini untuk kecepatan rata-rata. Ya, gampang ya. Terus bedanya kalau yang kecepatan saat gimana? Tadi kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu simbolnya V dalam kurung T gitu aja. Jadi kalau ditanya berapakah kecepatan sesaat ketika detik kelima misalkan, berarti V5 sama dengan berapa kan gitu. Jadi kecepatan saat simbolnya adalah VT seperti itu. Lebih simpel. Nah, bagaimana cara merumuskannya? Karena kecepatan sesaat tadi interval waktunya singkat, sebenarnya namanya kecepatan itu kan perpindahan atau perubahan posisi per selang waktu. Nah, bedanya kalau sesaat itu dibatasi selang waktunya singkat sekali. Nah, batas itu kan kalau bahasa Maduranya limit, limit gitu ya, itu bahasa Maduranya. Berarti V sesaat itu adalah delta R per delta T, tapi limit delta T-nya mendekati 0. Nah, ini mungkin di kalkulus nanti kalian akan belajar bahwa delta R per delta T dengan limit delta T-nya mendekati 0 ini bisa kita buat dalam bentuk derivatif atau turunan. Berarti ini sama saja dengan dr per dt. Gitu aja. Jadi, nih, kucing saya mengganggu. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk kecepatan rata-rata adalah delta, tapi kalau yang sesaat kita pakai d. Gitu ya, gampang. Jadi itu perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Nah, sekarang bagaimana dengan percepatan? Nah, kita bahas. Percepatan. Nah, percepatan itu gimana ya cara membahasakannya biar agak gampang. Misalkan gini, ketika kalian berdiri diam di atas lantai, maka apakah kalian bergerak? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, terus ketika kalian berjalan dengan langkah yang sama terus, jadi tidak berlari, pokoknya intinya jalan santai gitu ya, langkah kakinya sama terus. Berarti kan kita bergerak, tapi bergerak tidak makin cepat dan tidak makin lambat. Nah, dalam kasus itu berarti tidak ada percepatan. Lalu bagaimana gerak yang ada percepatannya? Kalau misalkan yang ada percepatan berarti kalian awalnya diam, jalan pelan-pelan, lama-lama agak cepat-cepat terus lari. Nah, itu berarti kecepatannya bertambah. Atau bisa jadi sebaliknya, awalnya lari, makin pelan-pelan sehingga berhenti. Berarti kecepatannya berkurang. Biasanya kan mobil. Biasanya kalau di soal anak SMP, SMA itu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sekian, karena ada lampu merah, maka dia ngerem dengan perlambatan sekian dan seterusnya. Nah, itu berarti diperlambat. Tapi kalau misalkan sebuah mobil mengelola diam, kemudian pengendara menginjak pedal gas
sehingga mobil dipercepat dengan kecepatan sekian. Nah, itu berarti dipercepat, kan itu. Jadi apa intinya percepatan? Jadi suatu benda itu punya percepatan kalau kecepatannya berubah. Maka percepatan itu bisa didefinisikan percepatan acceleration ya, berarti A. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan yang dialami oleh suatu objek per selang waktu tempuhnya. Nah, ini definisi awalnya. Ini tadi perubahan kecepatan yang dialami oleh suatu benda per selang waktu tempuhnya. Nah, ini kata-katanya tidak saya tuliskan, nanti kalian bisa tuliskan sendiri. Nah, untuk yang percepatan nanti akan saya berikan tugas project sendiri yang simpel gitu ya, nanti silahkan kalian kerjakan. Nah, ini untuk kinematika pengantarnya sekian dulu, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Setelah ini nanti jangan lupa kumpulkan catatan sesuai dengan materi yang saya sampaikan ini plus soal yang akan saya berikan. Jadi untuk yang perpindahan nanti akan saya beri contoh soal, untuk yang kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata saya beri soal, untuk percepatan ini akan saya kasih kasus, nanti kalian analisis bagaimana cara menjelaskan secara fisika. Oke, sekian video yang pertama untuk perkuliahan hari ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.